Nah ini ya, kemudian tadi teknik untuk labnya, kemudian langsung masuk ke percobaannya. Ini secara singkat begini aja langsung. Ini tujuannya saya tadi seperti awal mengenal dan menggunakan alat ya. Tadi sudah saya sebutkan mengenai tabung reaksi ya. Tabung reaksi Anda bisa lihat, bisa Anda lihat di YouTube, di Google seperti ini ya bentuknya. Kemudian ini penjepit seperti ini, gelas pengadu ini yang disebut gelas pengadu untuk ya kita mau mereaksikan suatu senyawa perlu diadu ya, kita menggunakan seperti ini untuk mencampur. Kemudian ini corong ya, corong ini untuk memisahkan dua campuran yang cair dan padat ya. Padatnya nanti akan tertampung di atas, cairannya akan masuk ke bawah. Ada dua jenis, porselen sama gelas. Kemudian ini gelas arloji atau kaca arloji ya. Ini untuk menimbang sampel atau zat. Ya di sini ada semua ya. Jadi di sini ada keterangannya. Nah, ini yang dinamakan gelas ukur. Ini kalau kita butuh mereaksikan biasanya menggunakan ini karena ini cukup presisi ya, skalanya ada yang penelitiannya tinggi, di belakang koma ada yang 2, ada yang 1. Gelas piala atau beker gelas seperti ini, seperti yang tadi untuk memanaskan sampel bisa. Larut Erlenmeyer yang seperti ini ya, ini juga tadi digunakan untuk titrasi, untuk naruh zat yang akan dititrasi. Pipet, nah ini ada beberapa macam pipet volume atau pipet gondok ini untuk volume 25 mili. Kemudian pipet volumetrik yang ini ya, ini yang bukan gondok, yang biasa. Jadi ini skalanya lebih kecil. Ini hanya 10 mili gitu ya. 15, kalau ini bisa sampai 25. Tapi ini yang biasanya digunakan untuk yang memang dia mau ngambil 25. Kalau mengambil 10, 15 nggak bisa. Nah, kalau mau mengambil skalanya itu panjang, bisa 10, 15 menggunakan yang pipet volume biasa. Kemudian pipet ukur. Nah, ini yang tadi ini sama sebenarnya, pipet volume yang ini. Volume itu yang ini. Ukur yang ini ya. Ini untuk mengukur. Ya, ini pipet ukur. Kemudian pipet Pasteur atau pipet tetes ini yang untuk kualitatif tadi ya, ini enggak ada skalanya. Jadi hanya ngambil satu tetes. Nah, ini yang sifatnya tidak bisa dihitung. Jadi satu tetesnya ini diambil tiap orang bisa beda-beda, tergantung saat dia mencet ya. Itu untuk kualitatif. Ini labu takar atau labu ukur. Ya, ini juga ada enggak ada skalanya, cuman langsung volume, mau dia akan membuat berapa, campuran larutannya. Kemudian ini buret tadi yang sudah saya gambarkan, plat KLT. Nah, ini yang perlu Anda lihat. KLT itu apa? Kromatografi lapis tipis ya. Ini plat atau fasa diam yang digunakan untuk memisahkan ya, untuk mengidentifikasi pemisahan senyawa dalam suatu campuran. Jadi apakah senyawanya itu di dalam reaksi ya hanya terbentuk misalkan A plus B, terbentuk AB saja, atau terbentuk A, AB plus C, atau terbentuk komponen lebih dari itu juga bisa. Nah, kita memastikannya dengan plat ini ya, bisa melihat dari spot atau totalan noda yang ada di dalam plat ini. Jadi plat ini nanti sebagai fasa diam, kemudian dielusi, dialiri pelarut yang di dalamnya ada sampel. Sampelnya ditotalkan di dalam plat ini, dan nanti dia akan terelusi, terbawa oleh pelarutnya naik ke atas sampai tanda batas. Nanti di situ akan terlihat pemisahan-pemisahan senyawanya. Kemudian analisis data ya, analisis data ini sebenarnya Anda kerjakan ya. Nah, ini cukup untuk membantu Anda menghafalkan atau sebelum praktikum berikutnya. Nah, baik, itu tadi terakhir penyampaian saya di praktikum 1.